Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Ahmad Rifai. Sebelumnya saya merupakan mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baiklah, pada sore kali ini kita bersama pemateri yang luar biasa. Beliau merupakan daripada alumni Pondok Pesantren Ar-Risalah Lirboyo Kediri. Itu kira-kira berapa tahun itu di pondok pesantren tersebut, Pak Kiai? Ya, bukan luar biasa, saya sering di luar. Kebetulan di Lirboyo, di Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah, kita SMP SMA sekaligus di sana. Jadi kurang lebih 6 tahun, Mas Rifai. 6 tahun. Luar biasa, berarti biasa di luar berarti ya? Iya, bukan luar biasa. Di balik biasa di luar, beliau juga ternyata membuktikan kata-kata biasa di luar ini, beliau menindaklanjuti daripada pendidikannya di luar negeri, di Hadramaut Yaman dan Kuala Lumpur Malaysia. Nah, jadi Gus, kan kita mendengar yang namanya beberapa partai, paslon-paslon gitu Gus ya. Iya, iya. Nah, itu kan daripada sudut pandang masyarakat itu merupakan bagian daripada politik. Ternyata sebenarnya itu merupakan ruang lingkup daripada pemahaman yang sempit. Terdapat pemahaman yang luas tentang arti daripada politik itu sendiri, Gus. Ya, sehingga kita terkadang saling gesek-gesekan untuk merebut kekuasaan gitu kan ya. Padahal tidak hanya seperti demikian, teman-teman. Jadi terdapat daripada politik yang memiliki arti luas menurut para ahli. Ya, ini kita akan membahas tentang Kitab As-Siyasah karangan Ibnu Sina. Kepada Gus Robi dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Ahmad Rifai. Ya, beliau ini juga kemarin dapat penghargaan dai terbaik se-Indonesia oleh Kapolri RI. Nah, ini luar biasa sekali nih. Dai kecil kita. Dai mahasiswa lah, udah tidak kecil lagi ya, remaja ya. Nah, ini teman-teman, sebenarnya kita ini ingin ngajak mengaji politik perspektif baru ya, perspektif baru ya. Jadi apa? Politik versi Ibnu Sina. Ya, iya, selama ini kita kan nonton politik, debat capres dan sebagainya, kadang ya mengundang bentrok konflik ya. Makanya kemarin KPU last minute membubarkan, melarang nonton bareng antar pemilih paslon 01, 02, 03 kan? Oh, seperti ya, itu kan karena takut nanti ada terjadi bentrokan. Nah, di dalam mengaji kitab As-Siyasah ini kita diajak oleh Ibnu Sina bahwa politik itu tidak melulu penuh intrik, politik itu tidak melulu saling bentrok. Nah, politik itu ternyata asik juga. Nah, kita diajak melalui kitab As-Siyasah untuk berpolitik ya, mulai dari diri kita sendiri. Iya, ternyata presiden itu nggak hanya Pak Jokowi, ya tidak. Kita sendiri cukup kesayaan ini juga kita sendiri untuk keluarga yang kita pimpin gitu loh. Iya, betul sekali Gus. Nah, jadi ayo sebelum ke sana kita mengenalkan nih ya sosok Ibnu Sina, Mas Ahmad Rifai. Ini merupakan legenda, salah satu legenda filosof sekaligus bapak kedokteran modern. Iya, Renaissance, masa pendidikan bagi Barat itu tidak lepas dari sentuhan ilmunya Ibnu ini Ibnu Sina ini. Daripada pemikirannya ya. Apabila khusus pada bidang kedokteran itu Gus ya. Kedokteran dan juga psikologi ya, terutama tadi ini ada politik dan sebagainya. Iya, jadi Syekh Ar-Rois itu gelar dalam bidang filosof. Iya, Syekh Ar-Rois. Kemudian beliau juga punya gelar sebagai Amirul Atibba. Rajanya para dokter. Atau Abu Tibbil Hadis, bapak kedokteran modern. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi beliau terlahir ya di Avicenna, sehingga di literatur kebaratan ya beliau dijuluki Avicenna. Padahal itu ya daerah kelahiran. Daerah sekarang itu di Uzbekistan. Avicenna, ya, sekitar tahun 370 Hijriah. Masehinya ya sekitar tahun
980-an. 980-an. Iya, jadi berapa abad yang silam itu? Luar biasa jauh sekali. Wah, luar biasa aja. Ya. Berarti kan kalau Ibnu Sina ini Iya. merupakan tokoh Islam ini, Gus ya? Iya, tokoh Islam yang luar biasa, menyumbang kontribusi terbesar ya dalam ilmu kedokteran. Magnum opusnya, karya terbesarnya itu Al-Qanun fit Tibb. Al-Qanun fit Tibb. Iya. Sekarang di pesantren ngaji nggak itu? Ada pasti. Ada, di pondok mana? pesantren. Atau di pondok pesantren. Kan setiap pondok pesantren itu memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ada yang alatnya, ada yang ilmunya, ada yang korinya, bahkan ada yang berfokus pada dai-nya. Gus. Nah, itu dia, makanya kita ingin menghadirkan Ibnu Sina bahwa ada sisi yang lain dari seorang tokoh muslim. Tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang tadi. Nah, kita memperkenalkan wajah lain bahwa ada loh tokoh muslim kita ya mewacanakan, menggagas politik dengan makna super positif. Yaitu antara lain Ibnu Sina ini. Ibnu Sina. Jadi kita sebagai orang muslim jangan terlalu kaku dan jangan terlalu anti dengan yang namanya politik, Gus ya. Enggak. Bahkan nanti nih di karya Ibnu Sina itu menerangkan bahwa politik itu benar milik hak setiap orang. Tuh. Rugi sekali orang yang tidak berpolitik. Rugi sekali teman-teman. Tapi tadi maknanya jangan berpolitik itu nanti hanya sekedar tanggal 14 Februari nyoblos calon. Bukan itu aja gitu loh. Iya, bukan. Tapi ada makna lain ya yang lebih makna lain yang lebih luas, nanti kita ngaji bareng. Oke, siap Gus. Teman-teman sudah tidak sabar ya? Oke, langsung saja akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi teman-teman ya, satu pertama biografi Ibnu Sina, ini tokoh yang luar biasa. Beliau lahir tahun 370 Hijriah, tepatnya 980 Masehi ya, di Avicenna di Uzbekistan. Kemudian beliau wafat di Hamadan, sekarang di Iran sana. Nah, tapi walaupun beliau manusia masa lalu ya, wawasan, pikiran dan khazanahnya selalu segar untuk kita kaji bersama sampai sekarang ini. Beliau ini umur 10 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Kalau kita Mas 10 udah tahun, berapa tahun nih? sekarang 21 tahun. Nah, 21 tahun. Udah hafal Quran? Apa ya, alhamdulillah. Oh, luar biasa. Nggak seperti saya berarti. Ya. Minimal bisa. Umur 16 tahun sudah menguasai ilmu kedokteran modern tadi. 16 tahun itu ya? 16 tahun. Luar biasa. Ya, saking jeniusnya beliau, ya, beliau pernah menangani seorang pangeran yang sakit, tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter senior, nggak bisa. Akhirnya dipanggillah Ibnu Sina ya, untuk menyembuhkan tadi. Ibnu Sina melihat, udah dikasih obat apa aja nih, lihat racikan. Oh begitu. Ini awalnya sakit gimana? Begini, begini, begini. Siapa aja yang dekat? Nama orang-orang yang dekat sama pangeran ini. Oh, di list berarti. Di list. Sebutin. Mas Ahmad Rifai, nyantai aja. Muhammad Robi, nyantai aja. Bapaknya sebelumnya. Pas disebut nama perempuan, langsung itu. Aisyah. Langsung kan. Aisyah. Aisyah langsung detak jantungnya tambah berdebar. Berdebar ya. Oh, ini nih. Akhirnya melapor ke raja bahwa ini namanya penyakit apa? Penyakit cinta. Nah, jadi itu pendekatan psikis ya dalam menangani seorang pasien. Nah, ini belum pernah nih pendekatan seperti ini dilakukan oleh dokter-dokter sebelumnya. Luar biasa sekali ya pemikirannya. Iya, jadi namanya Asy-Syekhur Rais Abu Tibbil Hadits. Abu Tibbil Hadits. Iya, ini luar biasa. Itu umur 16 tahun udah jenius banget. Nah, bahkan beliau ini tidak hanya sekedar berteori politik. Beliau ini pernah menjadi seorang perdana menteri loh. Perdana menteri. Perdana menteri. Ya, perdana menteri ya, sehingga dari satu pemerintahan yang lain. Nah, di sana ya, karena ini Asia Timur ya, sana lah ya, dekat dengan Barat ya, Eropa sana ya, Iran itu.
Iran dan juga apa tadi Uzbekistan, Uzbekistan. ya, daerah Rusia sana lah ya, dekat situlah Timur Tengah mepet itu ya. Nah, ada pemerintahan Islam tersendiri di sana. Ada. Iya, namanya pemerintahan As-Samaniyah. Ya. Itu bersebelahan dengan pemerintahan Fatimiyah saat itu ya di Mesirnya. Mesir. Jadi kekhalifahan Abbasiyah sudah terpecah-pecah itu ya. Udah sedikit itu. Udah terpecah belah sono ya. Sudah terpetak-petak itu. Nah, beliau ini benar-benar berpolitik praktis, tahu dan bagaimana, tapi ternyata dasar atas segala itu adalah as-siyasah yang beliau tuangkan dalam karya ini. Ya, bahwa siyasah politik itu makna aslinya adalah mu'alajatul umur. Menuntaskan segala urusan setuntas-tuntasnya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu agenda politik yang harus kita kerjakan sebagai manusia. Ya, karena hidup itu masalah. Oh, hidup itu masalah. Tapi mati lebih masalah nggak? Iya. Nggak hidup lebih masalah ya? Iya. Nah, karena hidup ini perlu drama, perlu masalah ya. Nah, Ibnu Sina ini mengajak kita, ayo cara menyelesaikannya bagaimana? Itulah namanya apa? As-siyasah. Atau politik ya. Iya, atau politik ya. Jadi politais dari bahasa Yunani, ya, bahasa Arabnya sasa ya susu siasatan. Wazannya fi'alatan. Nah, jadi Ibnu Sina ini mengajak kita untuk berpolitik kembali ke mana lingualnya, mana aslinya. Tidak dipersempit dengan politik praktis, politik adu argumen, jotos, saling merendahkan dan sebagainya. Enggak. Nah, jadi oleh karena itu nanti kita akan mengaji dari beberapa episode kitab ini ya, bagaimana kita berpolitik untuk diri sendiri. Diri sendiri juga. Iya. Bagaimana kita mengatur istri kita. Itu juga politik. Oh, politik juga. Mendidik anak kita, itu juga perlu seni politik. Iya. Bagaimana kita mengatur juga staf-staf kita, pelayan-pelayan kita. Itu dibahas tuntas dalam kitab As-Siyasah ini. Nah, dengan politik moral seperti ini, ya, kira-kira Mas Ahmad Rifai bisa bayangkan nggak politisi-politisi masa depan kita, ya, terlebih sebelum menjadi politisi, mengamalkan As-Siyasah versi Ibnu Sina. Apa jadinya nanti? Nah, jadi teman-teman, ketika kita beres dengan diri sendiri, maka kita akan bijak menjadi pemimpin. Karena terkadang pemimpin yang baik adalah mereka yang beres dengan diri sendiri. Makanya ada dalam kitab As-Siyasah ini, daripada karangan Ibnu Sina, membahas tentang beberapa poin tadi itu ya. Ada tentang keutamaan manusia. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah berbeda-beda ya guys ya. Nah, selanjutnya ada konsisten berpolitik. Jadi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru, itu merupakan salah satu pengertian daripada politik guys ya. Karena terkadang kita memecahkan masalah gitu ya, ada timbul masalah baru. Timbul masalah baru. Itu belum tuntas itu politiknya. Belum tuntas. Iya benar. Bahkan ketika kita dalam kehidupan gitu ya, belum kita menyelesaikan satu masalah, bikin masalah timbul lagi. Masalah lagi. Itu yang lebih parah ya itu. Nah, itulah. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya adalah internal diri dan eksternal. Kalau internal itu dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, kalau eksternal itu bisa dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup masyarakat sekitar. Itu termasuk merupakan politik yang harus kita tata dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu, Gus. Nah, luar biasa sekali gini ya. As-Siyasah ini. Nah, nanti lebih lengkapnya bagaimana, insya Allah pada episode kedua dan berikutnya saya baca satu paragraf kita terangin, gitu aja. Ya, supaya apa? Supaya generasi Z kita, ya, calon-calon politisi yang luar biasa nanti ya, bisa menerapkan politik moral versi Ibnu Sina dari detik sekarang ini. Iya, benar-benar. Kita menjadi penerus Ibnu Sina ya, di era yang serba disrupsi, era serba instan dan sebagainya. Nah, ayo kita hadirkan Ibnu Sina untuk menyelesaikan problematika kekinian. Jadi dalam menerapkan ilmu politik di sini bukan hanya dalam dunia nyata juga ya Gus ya. Nah, di medsos juga sama. Dunia maya juga harus kita
Iya. tanamkan ilmu politik itu ya. Iya. Seperti tidak menyebarkan ujaran kebencian, Nah. gitu ya. Saling menghujat satu sama lain. Nah. Karena kan emang satu tujuannya Gus ya, Betul. memajukan yang namanya negara Indonesia agar lebih baik ke depannya. Betul. Seperti itu Gus. Baiklah teman-teman, pada sore kali ini kita membahas tentang politik atau kitab yang kita kaji adalah As-Siyasah karya Ibnu Sina. Yang mana politik dalam arti luas merupakan suatu pemecahan masalah agar tidak menimbulkan masalah baru. Adapun dalam kitab As-Siyasah ini kita akan sedikit-sedikit Gus ya. Ya, Jadi insya Allah nanti, insya Allah. Ya, untuk tema besarnya gitu guys ya. Iya, betul. Yang pertama tentang keutamaan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berbeda-beda, baik suku, ras, agama dan budaya gitu kan. Selanjutnya adalah keniscayaan berpolitik. Jadi penting bagi kita berpolitik dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah politik yang harus kita terapkan dalam ruang lingkup diri kita sendiri, internal guys ya. Ya. Internal diri kita dan juga eksternal diri kita, baik itu melalui istri kita, anak kita, hudama kita dan sebagainya. Sebelum kita tutup, Gus ada kata-kata terakhir atau penutup untuk sesi kali ini Gus? Ya, daripada pusing mikirin mana yang menang, mana yang harus kita pilih, sekali-sekali sisakan waktu luang kita untuk menyimak serial ngaji politik bersama Ibnu Sina ini, supaya politik kita lebih praktis, ya, penuh intrik, mencerdaskan dan membahagiakan. Wah, luar biasa gitu. sekali, sangat tenang saya Iya. mendengar kata-kata tersebut Gus. Luar biasa. Baiklah, untuk lebih lanjutnya tetap pantengin di Sultan TV. Sekian dari saya dan dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.